Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang RPP dan silabus pembelajaran tematik. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang mana pengertiannya penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional atau KKO. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan peserta didik dalam memperoleh kompetensi yang diharapkan. Adapun fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah sebagai pedoman dalam yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran itu sesuai IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang terakhir, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta pengembangan indikator. Dalam merumuskan indikator, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, indikator dirumuskan dari KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan yang terakhir, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Baiklah, selanjutnya terkait pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu silabus dan RPP. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pengembangan silabus dilakukan merujuk silabus mata pelajaran. Untuk materi pokoknya menyesuaikan dengan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan gabungan pembelajaran untuk satu tema atau subtema untuk seluruh kompetensi dasar dari muatan mata pelajaran yang diikat dalam tema atau subtema tersebut. Berikutnya, fungsi dan manfaat silabus. Yang pertama, silabus merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP. Kemudian yang kedua, silabus menjadi acuan pengelolaan media dan sumber belajar, terutama dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat mengembangkan budaya literasi secara menyeluruh. Dan yang ketiga, silabus ini menjadi acuan pengembangan sistem penilaian. Keempat, silabus merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai mata pelajaran. Yang kelima, merupakan dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas program pembelajaran. Siklus penyusunan silabus tematik terpadu ada 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi mata pelajaran dari setiap kompetensi dasar yang ingin dicapai semua mata pelajaran yang akan diintegrasikan atau dipadukan.
Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema lalu memilih beberapa tema yang akan digunakan sebagai tema pembelajaran. Yang ketiga, memetakan materi pembelajaran untuk setiap tema atau subtema yang sesuai. Untuk pemetaan materi ini perlu juga memperhatikan keruntutan dari materi untuk setiap mata pelajaran dan untuk kesulitan dari materi tersebut akan mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Misalnya, di sekolah dasar ada materi energi dan di sekolah rendah tentunya berbeda materinya dengan materi energi di kelas tinggi. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya merancang pembelajaran pemetaan materi yang telah dilakukan. Kemudian mendesain penilaian yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran yang telah dirancang berdasarkan tema atau subtema yang telah diajarkan. Kemudian berikutnya yaitu melaporkan hasil penilaian sesuai dengan kompetensi mata pelajaran yang telah dicapai. Nah, hasil penilaian ini akan dijadikan bagi pendidik untuk evaluasi pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi tema dan materi pokok kembali dan terus berulang. Komponen-komponen silabus berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat A. Identitas mata pelajaran, B. Identitas sekolah, C. Kompetensi inti, D. Kompetensi dasar, E. Tema atau khusus SD, MI, SDLB atau paket A, F. Materi pokok, G. Pembelajaran, H. Penilaian, I. Alokasi waktu, J. Sumber. Komponen-komponen RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang selanjutnya ada komponen RPP terdiri atas yang pertama, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema, subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang sembilan, metode pembelajaran. Yang 10, media pembelajaran. Yang 11, sumber belajar. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, 13, penilaian hasil pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yaitu A. Menguatkan karakter siswa melalui PPK. B. Mengakomodasi perbedaan individual siswa. C. Partisipasi aktif siswa. D. Berpusat pada siswa. E. Pengembangan budaya membaca dan menulis. F. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. G. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. H. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. I. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah video pembahasan RPP dan silabus dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.